Enggak, harus sejam. Pak, mikir-mikir begitu beneran ribet amat. Anak sekolah. Yes. Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kali ini adalah tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu tentang diseminasi berbagi pemahaman budaya positif di sekolah. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dasoni CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 10 Kuku. Perkenalkan juga, ini adalah fasilitator Bapak Robert W. Badela, beliau dari Kabupaten Melawi. Kemudian pengajar praktek saya yaitu Pak Esa Manggala, beliau dari SMA 3 Seruan. Mari sama Ibu, ini kesepakatan diskusi kita. Setiap peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya, jadi kita semua punya kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Ini sistemnya diskusi dulu ya. Kemudian berpartisipasi secara penuh. Yang kelima, menonaktifkan HP sementara waktu. Nah, bisa Bu ya, menonaktifkan dulu, kita fokus dulu sebentar. Kemudian ini yang paling penting, mengikuti setiap sesi dengan gembira. Jangan sedih, jangan murung, ini gembira, harus gembira. Karena pemahaman tentang budaya positif ini sangat penting bagi kita, Ibu. Terutama bagi saya lah, sangat penting. Dan saya yakin ini juga penting untuk sesama guru, untuk sesama pengajar, terutama untuk di sekolah kita. Ini sangat menarik. Nanti kita Bu ya. Kemudian ini tujuan kegiatan kita, Bu. Tujuan kegiatan kita ada 3. Yang pertama, memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman serta penerapan budaya positif di sekolah. Ya, apa itu budaya positif? Ada sebagian yang sudah pernah mengikuti ya. Dan kita mulai meningkatkan pemahaman kita. Yang kedua, terwujudnya keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Ini tujuan kita. Mudah-mudahan setelah kita mengikuti pemahaman berbagi praktik ini, kita nanti akan mewujudkan keyakinan sekolah atau membentuk keyakinan sekolah dan keyakinan kelas di semester depan, insyaallah. Yang ketiga yaitu komitmen bersama implementasi budaya positif. Ya, ini komitmen. Jadi tanpa adanya komitmen mengimplementasikan budaya positif itu tidak bakal terlaksana. Harus ada komitmen bersama. Kalau cuma ditugaskan dengan 1 guru, 2 guru, saya yakin ini tidak akan bisa efektif. Jadi harus ada komitmen bersama. Seperti itu. Lanjut. Kita lanjut ya. Ini Bapak Ibu, kegiatan kita ada 5 sesi, Insya Allah 1 jam lebih ya kegiatan kita. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian yang kedua itu ice breaking. Nah, yang kegiatan inti yaitu budaya positif. Yang keempat adalah refleksi dan terakhir penutup. Kita mulai dari pembukaan, Ibu. Kita pembukaan. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar.
izin saya memimpin untuk berdoa. Berdoa menurut ajaran kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat ya. Walaupun baru pagi, mungkin ada yang belum sarapan. Kita mulai masuk ke bagian yang kedua, ice breaking. Bapak Ibu, ice breakingnya kita tidak perlu gerak-gerak, loncat-loncat ke sana-sana, tidak perlu. Kita cuma minta ice breaking, yaitu sebutkan satu sifat guru. Bapak Ibu, kita kembali lagi flashback ke waktu kita TK, waktu kita SD, SMP atau SMA. Kita flashback semuanya ya. Bapak Ibu, sebutkan satu sifat guru saja yang tidak ingin Bapak Ibu guru ya tiru sebagai seorang guru. Kita flashback coba Bapak Ibu. Kita ada sebutkan satu saja sifat guru yang kita sebagai seorang guru tidak mau meniru sifat guru waktu kita dalam dunia pendidikan. Terus jelaskan ya Ibu ya. Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Nah, untuk sifat guru yang tidak ingin saya tiru itu mengingat waktu di SMP atau SMA itu adalah temperamen. Ada yang kalau zaman dulu kan sering main tangan, terus kadang pakai penggaris, pakai sapu ini pun pernah waktu zaman kita dahulu lah. Kalau sekarang kan udah ada undang-undangnya seperti itu ya. Nah, jadi sifat yang seperti itu dihindari lah. Nah, itu saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Ada satu sifat guru Bu Nur yaitu temperamen ya, yang tidak mau Bu Nur itu tiru sebagai seorang guru sekarang. Boleh satu lagi Bapak atau Ibu? Ada Bu? Oke, terima kasih kesempatannya untuk saya. Kalau saya bully ya, kayak mengolok-olok waktu seingat waktu sekolah dulu ada guru yang suka melihat fisik terus mengolok-olok seorang murid itu. Itu kan kayak bully ya kalau sekarang ya dibilangnya ya. Oke, terima kasih. Satu sifat yaitu bully. Ini hampir bersamaan ya. Bully yang verbal, sedangkan guru itu lebih ke fisiknya ya. Itu salah satu sifat yang tidak mau ditiru. Sama seperti saya Bu. Mungkin saya sama guru satu samaan, yaitu suka main fisik. Dulu waktu saya SMA, guru saya itu sering banget kesalahan dikit main fisik. Sedikit main fisik, ada tendang, ada apa. Kita sebagai guru apa? Diam aja kan ya. Diam saja, manut aja. Mungkin ya ada satu itu kesalahan kita, ada satu juga mungkin terlalu dilebih-lebihkan seperti itu. Tapi Bapak Ibu tidak ada dendam sama sekali ya dengan guru Ibu ya. Nah, kenapa saya memasukkan SDK ini? Ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita berbagi, yaitu tentang budaya positif. Tentunya kita juga tidak mau ya, Ibu, suatu saat ada murid kita yang seperti yang Bapak Ibu tadi kemukakan. Tidak mau sifat guru kita itu diingat oleh murid-murid kita sampai mereka dewasa, mungkin juga sampai mereka jadi guru masih keingat kayak Bu Nur sama Bu Medi itu masih ingat kan? Nah, kita juga nggak mau ya, kita memberikan memori yang baik tentang sifat-sifat itu kepada murid-murid kita. Nah, memang susah Bu ya, kadang kita mengontrol, tapi kita coba. Bentar. Oke, lanjut. Nah, ini Ibu, ini map
Ini rangkuman dari disiplin positif. Disiplin positif itu bagian dari budaya positif. Di PNM banyak tentang budaya positif. Ini rangkumannya. Ada 5. Yang pertama itu adalah disiplin positif. Yang kemudian ada teori motivasi. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Terus ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Ini di PNM semuanya ada, cuma dibagi per sub-sub. Ada yang segitiga restitusi, betul ya, betul lagi ada yang segitiga restitusi ya. Nah, mungkin mudah-mudahan nanti ada sedikit pemahaman. Dari map ini yang akan kita jelaskan, yang akan kita pemahaman sama-sama. Ya, banyak ya, tapi kita nanti ngambil poin-poinnya aja. Bapak Ibu, di sini ada pernyataan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu, kira-kira dari kedua statement ini setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Mungkin ke Bu Nina Mesir ini, Baby, Boleh kasih salah satu atau dua, yang mana? Kalau menurut saya, kalau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, setuju. Cuma gini, tapi tergantung dari karakteristik anaknya lagi. Kadang-kadang ada juga anak yang suka ini, dia ingin apa ya, kayak ada guru memberikan soal tapi memberikan siapa yang bisa menjawab mendapatkan hadiah. Jadi dia bukan mengharapkan istilahnya dari nilai atau apa, tapi mereka hanya berharap hadiah. Jadi boleh kita istilahnya mengasih penghargaan, tapi dengan kalimat yang membuat dia termotivasi mungkin iya. Tapi kalau dengan barang mungkin nggak usah, karena dia akan lebih ke arah barangnya daripada nilainya. Itu saja. terima kasih Bu Evi. Luar biasa nih Bu Evi. Kita tidak menyalahkan atau membenarkan ya Bapak Ibu. Kita bebas berpendapat. Tadi Bu Evi memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar, itu ada setujunya ya Bu ya. Tetapi takutnya ada ketergantungan. Kalau tidak ada penghargaan, dia tidak mau misalnya mengerjakan tugas seperti itu. Jadi ada ketergantungan. Kalau ada penghargaan bolehlah saya mengerjakan gitu. Kalau nggak ada ngapain? Nah, jadi takutnya itu ada ketergantungan seperti itu. Ya, boleh memberikan, ya, boleh memberikan. Tapi apa yang Bu bilang, pakai kalimat motivasi. Oh, terima kasih ya sudah mengerjakan dengan berusaha dengan baik, seperti itu boleh. Terus yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa? Boleh paletkan setuju atau tidak, ataupun yang lain? Boleh kan? Benar, boleh benar. Nomor satu benar. Ya, terima kasih. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, bisa setuju, bisa juga tidak ini ya. Dalam hal tanda kutip hukumannya seperti apa dulu, ya. Jadi kalau hukuman untuk mendisiplinkan anak, misalnya dia terlalu sering sekali melakukan kesalahan itu, ya setuju saja dikasih hukuman. Tapi tidak melakukan hukuman fisik, kemudian hukuman itu bisa membuat dia berubah, bukan malah dia makin parah lah ibaratnya kan. Nah,
Kemudian tidak setujunya tadi itu kalau hukumannya berupa fisik, kemudian malah jadi anak takut seperti kasus kita kan, terlalu keras kepada anak juga tidak baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Jadi hukuman itu tergantung situasinya ya, tergantung kondisinya. Dapat hukuman itu dapat mendiskriminasikan anak tidak sih? Nah, nanti kita akan coba lihat pertanyaan apa pendapat Bapak Ibu itu nanti bisa disesuaikan dengan apa yang akan kita lakukan ini. Betul nggak sih? Oh, ini saya yang nomor 1 ini setuju nih, betul nggak ya? Seperti itu. Nah kita mulai ya. Pada dasarnya Bapak Ibu, hukuman mau itu fisik maupun tidak, itu tidak dianjurkan Bapak Ibu. Entah itu fisik, entah itu verbal, entah itu yang lain, itu dia dianjurkan. Yang dianjurkan itu nanti adalah restitusi, kegiatan restitusi. Nanti kita mulai ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut. Kita masuk yang disiplin positif. Di sini disiplin positif itu ke murid itu nanti ada 2 motivasi Bapak Ibu. Motivasi dari dirinya dan motivasi dari luar, dari orang lain. Seperti tadi yang Bu Evo bilang, ini motivasi anak tuh dia mengerjakan tugas itu karena apa? Oh, karena hadiah, berarti karena orang lain, ekstrinsik bahasanya. Di sini ada disiplin positif. Disiplin positif disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan mengenali dan menggali potensinya. Jadi disiplin positif ini kita menuntut anak untuk bertanggung jawab sesuai apa yang dia lakukan, ya, dan mengenali potensi dirinya. Setiap anak itu unik Bapak Ibu, punya potensi masing-masing dan karakteristiknya pasti berbeda satu anak dengan yang lain. Seperti itu. Kemudian disiplin diri yang mampu mengontrol, menguasai diri, yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal yang diakui di seluruh dunia. Tapi kalau untuk pendidikan di Indonesia, nilai-nilai kebajikan itu termaktub pada profil pelajar Pancasila. Betul Bu ya? Ini yang beriman, bertakwa, mandiri, benar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Jadi kita mengacu ke disiplin positif itu agar anak-anak bisa kembali ke kelompoknya dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal yang diakui di dunia. Contoh Ibu, jujur itu nilai-nilai kebajikan yang diakui di dunia. Di negara manapun jujur itu pasti diakui. Betul tidak Bu? Semua orang pasti mengakui jujur itu diakui oleh semua negara. Di Indonesia baik, di luar negeri juga baik. Tapi belum tentu semuanya juga baik. Contohnya gini, kita ramah. Ketika ada orang tersenyum, itu ramah, baik nggak itu? Baik kan ya? Tapi apakah itu baik juga berlaku di luar negeri itu? Belum tentu. Kadang kita ramah nih, siapa nih sok kenal juga ada bos yang senyum. Belum tentu di luar negeri. Jadi yang dianjurkan adalah nilai-nilai kebajikan yang universal seperti jujur. Cium tangan ya Ibu. Cium tangan itu baik gak? Baik kan? Tapi apakah di luar negeri cium tangan itu baik? Belum tentu juga. Karena dianggap melecehkan. Betul nggak? Cium tangan itu dianggap melecehkan. Jadi seperti itu, ketika kita mengacu disiplin positif yang kita terapkan di sekolah, itu harus mengacu dengan nilai-nilai kebajikan yang universal yang diakui. Tapi kan jujur juga masuk dalam sub-dimensi ya Ibu yang dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Terus yang terakhir yang tadi saya sebutkan, disiplin diri berdasarkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu karena ada hukuman
atau paksaan, hadiah atau pujian. Anak itu melakukan tugasnya itu karena bisa jadi bukan karena dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri, tapi karena nanti takut dihukum, nanti kalau nggak kerjain nanti dihukum. Nah itu motivasinya tuh bukan dari diri sendiri, tapi karena takut ada hukuman. Sering kita ya suatu, nanti kalau nggak ini dihukum nih. Nah itu nggak boleh sebenarnya Bu. Terus yang tadi Bu Evi jelaskan ada hadiah atau pujian. Pujian juga nanti ada subnya ya. Pujian itu tidak boleh balasannya yang satu aja gitu, tapi harus semuanya dipuji. Takutnya kalau kita puji itu aja, nah ini ketergantungan sama kita. Ya, nih karena ada hadiah. Oh saya mau mengerjakan ini, ada hadiahnya nggak nih Bu? Oh iya nanti kalau kamu nilainya bagus, kalau kamu mau maju ke depan, saya kasih bintangnya. Nanti bintangnya kita kumpulkan dapat berapa? Itu kan berarti karena motivasi karena ada hadiah. Kalau nggak ada hadiah, kira-kira anak mau maju nggak? Itu yang mau kita latih ke anak-anak tuh, agar dia kesadaran diri kita. Seperti itu ya. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Tadi ada intrinsik. Intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Yang kedua, yang ekstrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang bisa bilang. Jadi anak-anak itu mau ya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tersebut. Terus yang kedua, karena adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain, dari guru. Nah ini sebaiknya menghindari hukuman atau hadiah, pujian yang berlebih untuk meminimalisir motivasi ekstrinsik. Jangan keseringan seperti itu. Boleh sekali-kali saja. Ini motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, ini ada tindakan guru, ada hukuman atau konsekuensi. Tadi Bapak Ibu bilang ya, hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, kalau hukuman itu ada korelasi, tidak ada korelasi dengan apa yang dia lakukan. Sedangkan konsekuensi dia berkorelasi dengan apa yang dia lakukan, seperti itu. Nah ini bisa berikutnya. Lihat Bapak Ibu, tindakan guru. Bapak Ibu coba tindakan guru ini dia termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini masuk ke hukuman apakah konsekuensi? Ke hukuman. Karena ini tidak ada korelasinya. Kenapa dia terlambat ke sekolah harus mencatat? Terus kan nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya, gitu. Itu enggak. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Luar biasa ini. Tidak ada korelasinya ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Semuanya diduga. Ini hukuman, ya tidak ada konsekuensi. Kita masuk ya konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia coret-coret kertas nih, ya. Dia menggantinya kan, karena ada korelasinya. Dia mencoret-coret kertas, dia hukum konsekuensinya. Ya dia mengganti kertas yang dicoret-coret. Jadi dia masuknya ke konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini konsekuensinya dia udah menyenggol
udah basah ya, makanya dia harus ngepel. No? Jangan dia nyenggol ini suruh lari-lari. Nah itu hukuman, itu nggak ada konsep, nggak ada toleransinya, nggak ada hubungannya, betul ya? Nah ini yang hukuman, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh berlarian guys, berlarian. Terus yang konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini betul konsekuensi apa hukuman dulu? Konsekuensi karena dia terlambatnya di jam pelajaran PJOK. Yang lainnya sudah pemanasan, dia baru datang. Ya kamu berarti kalau yang lain tadi pemanasan keliling 10 kali, kamu harus konsekuensinya keliling 10 kali, bukan malah suruh bersihkan resek tuh. Oh ya, ambilkan sampah. Nah itu tidak ada korelasinya. Ya, jadi harus ada korelasinya. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah hukuman atau konsekuensi ini sudah baik? Sudah baik, Bu? Kita coba lagi ya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saya sengaja mengedepankan tadi biar bisa ada pematiknya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, betul tidak? Menyakitkan itu bagi anak-anak itu. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi, ya harus terjadi karena itu konsekuensinya seperti itu. Terus semuanya ini membuat anak sakit, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jangka waktu pendek dia tidak nyaman, walaupun konsekuensi seperti itu ya. Terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, konsep diri yang buruk. Mulai sekarang no hukuman, hilangkan hukuman yang tidak ada toleransinya seperti itu. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Sedangkan yang akan kita lakukan adalah tentang keyakinan, ya. Terus menghilangkan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Diasingkan kan? Bukan masuk ke kelompoknya, tapi diasingkan dulu, suruh mengerjakan konsekuensi yang dia lakukan sebelumnya. Nah ini hukuman tidak ada korelasinya dengan tindakan, sedangkan konsekuensi harus ada korelasinya dengan tindakan yang dia lakukan. Ini identitas gagal. Kita tuh memberikan anak itu, ya. Kalau kita menghukum anak, berarti kita sudah melakukan identitas gagal kepada anak. Ini hukuman, ya. Sesuatu yang menyakitkan terjadi, ini negatif, ya semuanya. Ini sedangkan identitas sukses yaitu ada 2, konsekuensi sama restitusi. Tapi yang perlu kita lakukan yaitu dengan restitusi, bukan hukuman atau konsekuensi. Nah ini di slide berikutnya ada. Nah ini restitusi merupakan pilihan menguatkan murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban atau murid mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka sendiri yang akan memikirkan, oh saya punya salah apa ya? Jadi apa yang bisa saya perbaiki dari kesalahan itu? Seperti itu. Prosesnya adalah kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kolaboratifnya dengan siapa? Dengan guru. Guru hanya menuntutnya saja. Kira-kira kamu yang lakuin ini betul tidak? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Nah, jadi mereka memikirkan sendiri, dia mencari solusinya sendiri seperti itu, tanpa menyakiti, ya, tanpa mengasingkan mereka seperti itu. Nanti ada contohnya. Lanjut, Bapak Ibu. Coba ini kegiatan kepalan tangan. Bapak Ibu coba mengepalkan tangan satu saja. Ya,
Silakan kepalkan tangan. Anggap di tangan Bapak Ibu ini, di dalamnya ini, Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang berharga sangat. Ya. Kira-kira ketika kawan ibu atau saya merayu ibu, memaksa ibu, tolong bukakan dong, saya mau lihat di dalam isi kepala tangan itu. Kira-kira apa yang ibu lakukan? Mau atau tidak? Tidak. Karena apa? Kenapa tidak? Sesuatu berharga, tidak segampang itu loh, ya kan? Di dalam kepala tangan ini. Walaupun saya merayu, ayo dong buka dan itu apa isinya, dipaksa-paksa ini. Oh tidak. Siapa kamu? Ibu bertanya. Nah, ini perubahan paradigma seperti ini. Ya, jadi sebenarnya yang berhak mengontrol itu orang lain apa diri kita sendiri? Diri kita sendiri itu ya, bukan orang lain. Nah, ini berlaku kepada guru dengan murid. Kita tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Kenapa kok murid mau disuruh ini itu mau? Bukan dia, sebenarnya bukan dia mau, tapi dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol sama ibu. Ya, jadi seperti kegiatan tadi, kita tidak bisa memaksa anak untuk membuka tangannya. Yang bisa membuka tangannya yang mereka sendiri. Mau kita rayu dengan pujian dia, mau kita dengan hukuman atau apa. Kalau dia tidak mau seperti itu. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini berarti kalau ilusi, berarti ini tidak sebenarnya ya. Kalau ilusi itu sebenarnya. Ilusi guru mengontrol murid. Tidak bisa kita mengontrol murid, tidak bisa. Pada dasarnya murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan, penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan bersifat jangka waktu tertentu, murid akan ketergantungan yang dari di awal disebutkan. Takutnya ketergantungan atau sama satu orang guru, itu tidak baik. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi merasa, saya ini sudah melakukan sesuatu yang salah, saya ini bukan orang yang baik, saya buruk. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Kita menguatkan menjadi identitas yang sukses. Bahwa semua orang itu punya salah. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan menghujat bahwa kamu itu salah, kamu ini kotor, kamu ini jelek, kamu ini buruk. Enggak, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ilusi, tidak ada seperti itu. Bila memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Pernah merasakan ketika anak ya tahu ada kita gurunya diam saja nggak negur, mungkin ada efek seperti itu ya, efeknya jangka panjang mengakibatkan hubungan yang tidak baik dengan murid-muridnya seperti itu. Jadi ilusi memaksa itu akan menimbulkan permusuhan seperti itu. Ini Bapak Ibu, budaya positif yang berikutnya adalah posisi kontrol guru. Ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Ada guru yang sifat atau memposisikan dirinya itu sebagai penghukum. Penghukum biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghadap. Kamu tuh salah ya. Kenapa kamu kayak gini? Kamu tuh kayak gini. Nah, itu berarti ibu, bapak sedang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Kemudian posisi yang berikutnya adalah
pembuat merasa bersalah. Nada suaranya melemah, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak tersebut. Kamu nih, kenapa terlambat? Seperti itu. Tapi masih, nanti kalau kamu terlambat, ibu nih kena marah nih sama pas sekolah nih. Seperti itu. Dia mencoba untuk merapat pada anak seperti itu. Ini ada posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah. Yang ini baru penghukum dan pembuat bersalah. Ini adalah identitas gagal, ya, yang dilakukan oleh guru. Memperlakukan anak itu dengan kamu tuh buruk, kamu tuh jelek, itu identitas gagal. Berikutnya teman, posisi kontrol guru sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Kita seperti teman kepada anak. Kamu, ngapa kamu terlambat? Emang nggak ada motor apa di rumah? Harus senyum seperti itu. Lebih mendekatkan diri sebagai seorang teman seperti itu. Kemudian yang keempat, pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Ini biasa diajarkan. Kalau saya lihat kamu tadi terlambat di sekolah ya, masuk kelas tuh terlambat. Nah, nanti kamu ini ya tahu kan konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Itu sebagai pemantau. Nah, ini juga identitas yang sukses tapi tidak tepat. Jadi apa yang seharusnya sebagai seorang guru yang harus kita lakukan? Posisi kontrol yang mana? Yaitu yang terakhir dulu. Kita harus memposisikan diri sebagai seorang manajer, yaitu nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Ya, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, yang kita harus lakukan adalah sebagai posisi manajer, suara tulus, bahasa tubuh. Kita kurangi ego kita, emosi kita tahan. Ya, kita posisi manajer itu bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi mencari solusi bagaimana kita, anak tersebut itu menjadi identitas sukses, mencari solusinya sendiri untuk memecahkan masalahnya. Kita memfasilitasi seperti itu. Ya, ini posisi kontrol guru, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Bapak Ibu, kira-kira untuk saat ini Bapak Ibu ini masuk ke posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Semua ya. Kadang-kadang penghukum, kadang-kadang jadi teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, manajer gitu ya kadang-kadang ya. Jadi memang betul Bapak Ibu, kadang sesuatu ini tuh kadang kita bisa saja berubah satu waktu. Bilang, kamu gini ya. Wow, gini, kamu udah gini. Terus, tadi saya salah ya. Maaf, tadi Bapak ini ya terlalu bertubi-tubi. Jadi kan masuk dari penghukum, dia masuk ke teman seperti itu. Tapi Bapak Ibu, yang harus dihindari adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ya, kita bisa melakukan sebagai teman, pemantau, manajer seperti itu. Tapi yang baik yang perlu kita lakukan adalah sebagai manajer. Nanti kita akan kupas lagi. Nah, ini 5 posisi kontrol yang tadi. Penghukum, pembuat orang bersalah, ini identitas gagal, menghindari hukuman. Karena motivasi anak itu menghindari hukuman. Sedangkan identitas sukses, nah ini ada 2 ya, teman dan pemantau. Bedanya, kalau yang teman pemantau itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, karena beli teman, belum merasa teman, jadi saya ketergantungan sama ibu ini, bapak ini, tidak boleh seperti itu. Jadi harusnya menjadi identitas yang sukses, yaitu menghargai diri sendiri, manajer. Seperti ini aku.
murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, penguatan pribadi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, lihat ya Bu. Di sini ini murid dampaknya Bu. Yang paling terakhir di situ ada dampak. Kalau kita melakukan posisi kontrol penghukum, dampaknya adalah anak itu bakal mengulangi kesalahannya lagi. Itu pasti itu. Kalau membuat orang merasa bersalah, dampak pada muridnya adalah merasa rendah diri. Itu. Untuk teman tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan karena ketergantungan itulah. Terus pemantau, motivasi mendapatkan hadiah atau adanya hukuman tersebut. Jadi kalau yang kita masukkan, manajer itu mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Itu posisi manajer seperti itu. Nah itu di samping itu ada guru berkata kaitan dengan dunia berkualitas. Bapak Ibu lihat, di sini ada kaitan dengan dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu dunia yang kita bayangkan, yang anak-anak itu ada di angan-angannya. Kalau dunia berkualitas kita sebagai penghukum, ini di bayangan anak-anak, di pikiran anak-anak itu, murid meletakkan guru di luar dunia. Dia dianggap guru itu, ya. Sedangkan kalau kita masuk ke teman atau pemantau, murid meletakkan guru sebagai orang penting. Nanti ketergantungan sama satu orang saja kalau sama teman. Sedangkan pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas, tapi dengan ada peraturan, ada syarat-syaratnya. Sedangkan manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Jadi, saya ini orang yang seperti ini, saya harus lebih baik. Ketika saya melakukan sesuatu, ini loh caranya untuk memperbaikinya, seperti itu. Jadi, mudah-mudahan setelah kita berdiskusi tentang budaya positif, kita berlahan-lahan menghilangkan posisi kontrol kita sebagai penghukum dan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Karena ini menjadikan anak didik kita menjadi anak yang merasa dia gagal. Seperti itu. Ya, dulu ya, kita sama-sama belajar. Nah ini, berdasarkan teori kontrol, posisi kontrol bagi guru yang ideal adalah sebagai manajer. Karena mengacu pada resolusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Dia menemukan potensinya diri sendiri, mencari apa yang harus dia bentuk, mengevaluasi diri sebagaimana menjadi diri yang lebih baik, bertanggung jawab, mandiri dan bertekad. Dia bertanggung jawab tentang kesalahannya yang dia lakukan, terus mandiri, ya. Dia menjadi pribadi yang mandiri, tidak tergantung sama orang lain, tidak tergantung sama hadiah, hukuman atau paksaan, dan menjadi manusia yang merdeka. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas tadi yang disebutkan. Ini stimulus respon dan teori kontrolnya. Lanjut. Nah, Ibu, di sini ada pertanyaannya. Siapa yang mengatakan ini sesuai dengan 5 posisi kontrol itu? Coba Ibu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol mana? Posisi kontrol apa? Penghukumkah, temankah, pemantau-kah, manajerkah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa karena berarti ibu udah kecewa nih sama saya nih. Berarti kan merasa bersalah seperti ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini pemantau atau apa? Penghukum.
Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Terus ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman apa membuat orang merasa bersalah? Teman. Ya. Terus, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Apa? Pemantau. Terus, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, karena kita untuk menemukan masalahnya sendiri, untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum, ya. Nah, pertanyaannya Bu, jika kita sudah melakukan posisi sebagai manajer, tapi anak itu mengulang-ulang terus kesalahannya, kan pasti seperti itu ya. Udah saya coba pakai manajer nih halus-halus gini-gini, tapi dia mengulangi lagi kesalahannya. Itu pasti ada yang salah. Caranya, ketika anak melakukan seperti itu, mungkin ada anak ya yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, Ibu. Kenapa alasan dia melakukan seperti itu? Kenapa? Misalnya, ada anak yang mengambil makanan temannya, lagi makan nih, diambil temannya. Itu kita udah tahu gini, kenapa kamu ngambil makanan kawannya, terus pakai cara manajer seperti itu. Berikutnya dia melakukan lagi seperti itu, mengulangi lagi. Apakah kita langsung marah-marah pada penghukum? Kamu nih udah dikasih ampun kemarin gini-gini. Apa seperti apa? Nah, bisa jadi anak itu melakukan kesalahan lagi, ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, Ibu. Kita harus menemukan, jangan-jangan anak ini kenapa anak melakukan lagi? Berarti ada 5 kebutuhan dasar yang belum mereka terpenuhi. Ini yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia, bukan anak saja, kita juga yang sebagai guru, adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu lebih kesehatan, rumah, dan makanan. Kita makan itu untuk bertahan hidup, ya. Nah, yang kasus tadi, kenapa anak itu mengambil makanan kawannya? Bisa jadi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup anak tersebut belum terpenuhi. Bisa jadi alasannya, saya lapar Bu, jadi saya ngambil lah makanannya dia. Itu alasannya bisa saja nggak apa, berarti di rumah dia tidak dikasih uang saku atau mau dikasih bekal sama orang tuanya. Bolehlah ini. Berarti dia nanti berikutnya kasih tahu, ini kamu nggak boleh seperti itu, gini gitu ya, nanti gitu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Maksud tadi, kenapa kamu tadi ngambil makanan ini? Enggak apa-apa Bu, biar nanti saya dipanggil sama ibu, terus dipanggil sama orang tua saya panggil, jadi dia merasa diterima. Ya, merasa dikasihani, dikasih sayang sama gurunya, karena gurunya perhatian. Gara-gara saya melakukan itu, jadinya guru perhatian sama saya, seperti itu. Yang ketiga, penugasan, pengakuan atas kemampuan, yaitu memiliki keinginan untuk dianggap berharga dan membuat perbedaan, selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, tadi kalau dia mengambil makanan itu, alasannya mengambil makanan iseng aja Bu, biar dia rasa takut sama saya. Berarti kalau alasannya seperti itu, berarti kebutuhan dasar siswa itu yaitu ingin ada pengakuan dari yang lain, seperti itu.
Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, menginginkan pilihan, banyak bergerak, tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal baru. Kenapa kamu mengambil dari makanan? Sesuka-suka saya aja bu, pak, sampai mengambil itu. Berarti dia ingin kebutuhan kebebasan, ingin bebas aja. Itu yang belum terpenuhi. Yang terakhir, kesenangan. Ya, mencari kesenangan, bermain dan tertawa, suka bergurau, suka melucu, ingin menikmati apa yang dia lakukan. Ya buat senang-senang aja dia mengambil makanan kawan-kawannya itu. Berarti ada kebutuhan. Bisa jadi kalau dia mengulang kesalahannya, ada 5 kebutuhan yang mereka belum terpenuhi. Nah, Bapak Ibu, ini ada murid dan kebutuhan. Ini ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, berarti kalau murid bilang seperti itu, berarti murid tuh butuh kesenangan seperti itu. Ya, butuh hiburan. Nah, yang kedua bu, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai bikin rambut baru loh, seperti itu. Berarti apa nih kebutuhan apa? Kasih sayang, betul. Mereka kebutuhan mereka perlu kita penuhi, Ibu. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa nih bu? Kebebasan, dia ingin bebas. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan, seperti itu. Lanjut. Masih ada 2 poin lagi, Ibu ya. Yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai kebajikan universal tadi itu, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, tidak lepas dari suku, negara, bahasa maupun agama. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Nah, jawabannya ini. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang saya tadi bilang tadi, ya, sesuai dengan pendidikan profil Pancasila. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, paling tidak 7 dalam satu kelas itu 7 saja keyakinan. Keyakinan kelas sebaiknya diterapkan di lingkungan tersebut. Semua hendaknya berkontribusi. Semua murid harus berkontribusi untuk menentukan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas kalau sudah dibuat, nanti harus sering ditinjau tuh. Kan ada sering berubah. Ini seiringnya kondisi kadang ada perubahan ya. Wah tadi lupa ini, tahunya kelas ini sering kotor. Nah, keyakinan kelasnya jaga kebersihan. Itu harus sering ditinjau. Nah ini peraturan. Kalau peraturan itu sifatnya itu negatif, kayak dilarang melakukan kekerasan. Tapi untuk kalau keyakinan kelas itu lebih ke yang universal. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti tujuan untuk keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab, mendidik anak untuk bertanggung jawab di kelas tersebut. Dilarang mengganggu orang lain. Nah ini peraturan gitu kan, dilarang merokok, dilarang parkir, itu peraturan. Nah tapi kalau dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelas itu menghormati orang lain, saling menghormati. Dilarang melakukan kekerasan gitu. Nah gunakan masker, itu untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kata-kata keyakinan peraturan sekolah, peraturan kelas. Tapi kalau kata-kata untuk keyakinan kelas apa? Jangan berlari di kelas atau koridor. Tapi berjalan di kelas atau koridor. Kata jangannya itu harus dihilangkan untuk keyakinan kelas.
Nah, yang terakhir ya Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berkaitan erat dengan posisi kontrol. Yang diajukan tadi apa? Posisi kontrol sebagai manajer yang bertujuan untuk mengarahkan murid menjadi pribadi yang merdeka, bertanggung jawab serta mandiri. Ada berapa? Tiga segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah tadi itu menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Jadi yang perlu dipenguatkan adalah berbuat salah itu hal yang biasa, manusiawi. Kita sebagai guru berbicara ke anak seperti itu. Semua orang pernah melakukan kesalahan, kok bukan kamu aja. Kamu pernah nyontek, Bapak juga dulu pernah nyontek kok. Semua pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan kita bilang kamu ini salah. Jadi dia merasa, oh saya ini gagal. Saya jadi anak yang pribadi yang buruk, tidak boleh seperti itu. Ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalnya tadi dia mengambil makanan anak itu kawannya, ya. Kamu masih cuma mengambil, nggak kalian pukul aja sekalian tuh mukanya. Kamu ambil, kamu pukul. Kamu masih bisa seperti itu, cuma mengambil aja, nggak sampai memukul. Kamu bisa bilang seperti itu, ya. Kamu pasti terus, ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu mengambil makanan. Jadi alasannya kan ditanya. Jadi semua orang tuh kita membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang dipenuhi. Jadi ini yang bagian dua ini anak ini punya kenapa ngambil makanan itu alasannya apa? Dari 5 kebutuhan dasar itu kita mengenali kenapa kamu mengambil makanan ini. Saya lapar Bu, karena tidak dikasih bekal, atau yang lain seperti tadi ya. Terus menanyakan keyakinan. Ini hubungannya dengan nilai-nilai yang dia percaya dan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Untuk penerapan segitiga restitusi, ya, yang harus diutamakan, yang harus dibuat dulu adalah apa? Keyakinan kelasnya dulu. Kita harus punya keyakinan kelas dulu. Nah, Ibu, semoga kita punya komitmen bersama di tahun ajaran baru kita coba menerapkan keyakinan kelas di sekolah atau di kelas seperti. Kalau keyakinan sekolah itu antar guru, kalau keyakinan kelas itu masing-masing guru bisa melakukan di kelas. Jadi kalau kita punya keyakinan kelas yang anak-anak sepakati bersama, kita bisa melakukan segitiga restitusi tersebut. Karena kamu melakukan ini, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Oh iya Pak, kita harus menghargai orang lain. Nah, jadi dia tahu, oh ini keyakinan kelasnya. Jadi dia mencari tahu sendiri solusinya dari permasalahan tersebut. Kamu ingin menjadi anak seperti apa sih? Terus apa nilai yang bisa percaya, yang kita percaya sama keyakinan kelas. Tapi kalau tidak ada keyakinan kelas yang kita buat, ya mana kita susah untuk melakukan itu, karena tidak ada keyakinan yang kita yakini bersama seperti itu. Pemutaran video, bentar dulu ya. Ini ada pemutaran video. Ini contoh segitiga resolusi dengan posisi kontrol manager. Ya, betul.
Ya, Bu, bentar lagi. Ini Bapak Ibu, tadi videonya ya, jadi kita udah mendengar videonya. Ini situasi yang pertama, situasi tadi yang video yang tentang segitiga restitusi. Ini saya dengan Ray. Yang Bapak bilang selamat siang Ray siang Pak. Ada apa? Mari saya. Tadi Bapak dapat laporan dari Bu Nur. Saat belajar matematika kamu dengan Wahyu buat keributan. Ada apa? Iya Pak, tadi saya mau lihat jawaban Wahyu, tapi dia malah marah-marah. Terus saya ditegur sama Bu Nur. Mencontek gitu ya. Oh, kamu di kelas mau melihat jawaban teman kamu. Terus dia tidak terima. Iya Pak, Bapak dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, mencontek seperti itu. Bapak juga pernah dulu mencontek kayak kamu seperti itu. Menurut kamu ada tidak cara lain yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini kata gurunya. Kata Ray, ada. Saya harus belajar lagi. Bisa jadi harus les matematika, kerja kelompok seperti itu. Oh baik, mari kita mengingat lagi tentang keyakinan kelas. Nah, tadi yang saya sebutkan. Kita harus membuat keyakinan kelas di sekolah, di kelas tuh sebagai guru, ya. Kamu apa yang kita yakini yang belum kamu tunjukkan? Terus saya bilang berperilaku jujur, Pak. Nah, berarti di keyakinan yang sudah kita bentuk dengan murid-murid di kelas itu ada keyakinan jujur. Oh, berarti si Ray ini belum meyakini tentang keyakinan kelas yang bersifat jujur seperti itu. Setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Kata gurunya. Ray bilang, saya akan minta maaf kepada Wahyu. Terus saya akan lebih meyakini sesuatu kesepakatan kelas. Di sini tidak ada paksaan dari Ibu, dari gurunya. Nanti kamu minta maaf ya ke Wahyu. Terus kamu harus meyakini keyakinan yang kita sepakati bareng-bareng. Tidak ada.
tapi kita membuat kalimat-kalimat positif kepada mereka. Jadi dia bisa menemukan, saya sudah melakukan kesalahan ini, saya harus minta maaf, kemudian saya harus meyakini keyakinan yang sudah disepakati bersama-sama. Begitu, ya. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru? Kira-kira dari 5 posisi kontrol itu yang dipraktikkan oleh guru ini, posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Sebagai manajer, ya. Karena di sini ada untuk meyakini kamu apa sih kesepakatan kelas yang perlu kamu diyakinkan seperti itu. Nah, di sini ada manajer. Jadi posisi manajer itu tidak menyalahkan atau membenarkan. Kamu tadi nyata kamu salah loh, kamu udah nyontek seperti ini, nggak boleh. Nah, itu bukan. Tapi posisi manajer itu tadi mencari bersama-sama solusi dari permasalahan itu. Ya, manajer. Yang kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Ray? Tadi alasannya apa nih dia? Alasannya mencontek. Kira-kira kebutuhan apa? Tadi ada bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, penugasan, sama kesenangan. Kira-kira apa? Senangannya kenapa? Ini kebutuhan yaitu kebebasan, ya. Dia merasa nyontek pun tidak apa-apa, orang bebas aja, mau nyontek mana gitu kan. Berarti ada kebutuhan yang menurut di dasar itu dipenuhi. Jadi si memenuhi kebutuhan kebebasannya itu. Yang ketiga, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas? Tadi ada 3 ya, restitusi itu ada 3 kan? Yang menstabilkan identitas itu yang mana? Menstabilkan identitas itu yang mana? Yang nih, Bapak dulu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi biar dia merasa salah, karena semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu manusiawi, betul nggak ya? Semua orang pasti punya kesalahan. Baik ini, Bapak dulu juga pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Validasi tindakan, salah satunya kebutuhan dasar dia yang harus kita cari, yang harus kita penuhi. Mana? Nah, menurut kamu ada cara lain tidak yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita coba mengarahkan, ada cara lain nggak sih selain kita menyontek? Itu kan ternyata kebutuhan dasar yang mau dipenuhi mereka kan? Ada cara lain nggak untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya itu? Terus menanyakan keyakinan. Bagaimana? Nah, yang ini tadi ya. Kita lihat tentang keyakinan kelas, apa yang kita yakini yang belum kamu tunjukkan. Ini adalah tahapan dari segitiga restitusi yang menyangkut menstabilkan identitas. Kita stabilkan identitas mereka dulu, biar dia merasa identitasnya sukses, bukan gagal, bukan merasa bersalah. Kita stabilkan bahwa semua orang punya melakukan kesalahan. Terus yang kedua, memvalidasi setiap perilaku pasti punya tujuan. Kamu tujuannya apa sih melakukan seperti ini? Pasti semuanya punya. Kemudian setelah selesai, barulah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa sih yang sudah kita yakini bersama-sama? Nah, jadi ini segitiga restitusi. Terakhir, Bapak Ibu, kita melakukan refleksi. Di sini ada 4 pertanyaan. Bapak Ibu boleh 1 atau boleh ke-4-4-nya juga boleh, ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan selama sesi ini? Kedua,
perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi. Terus peran kontrol seperti apakah yang telah saya lakukan selama ini. Yang keempat, saya akan mengambil kontrol yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini. Boleh Bapak Ibu? Nomornya boleh satu saja pilih, boleh. Silakan, Bang. Boleh, Bu Nur? Boleh satu yang mana terserah, Cak, boleh. Baik, terima kasih. Refleksi yang saya dapatkan hari ini yaitu perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi. Nah, dengan adanya pembelajaran atau sesi pada hari ini, banyak hal yang saya dapatkan atau ilmu baru tentang hal dalam mengajar sebagai kita sebagai guru. Jadi perasaan saya senang sekali hari ini mengikuti ini. Jadi bisa masih banyak lagi sesi-sesi berikutnya yang kita tunggu berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Boleh yang lain? Bu Desi, boleh Bu Desi. Pilih salah satu. Tadi nomor 2 sudah, sekarang 1, 3 atau 4. Untuk hal baru yang mengubah paradigma saya, ya saya dapatkan adalah bagaimana kita itu harus berubah untuk menghindar anak itu seperti apa. Kita harus bisa menjadi seorang memposisikan diri menjadi guru yang manajer ya, bukan juga harus penghukum atau apa. Terus untuk peran kontrol seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini? Mungkin dulu saya sebagai guru yang penghukum atau yang lebihnya pemarah atau apa, mungkin lebih ke arah yang kurang baik. Terus kalau yang saya akan mengambil kontrol yang seperti apa setelah ini mengikuti sesi ini, ya saya akan mencoba untuk menjadi seorang guru yang sebagai manajer, supaya anak pun lebih baik juga. Terima kasih. Boleh satu lagi Bu Meli? Balikan? Boleh balikan? Yang mana balikan? Yang nomor 3 boleh balikan. Peran kontrol seperti apa yang selama ini balikan lakukan sebelum melakukan kegiatan sesi ini? Kalau untuk ini saya di nomor 1-nya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan untuk hari ini. Salah satu contohnya ketika anak terlambat untuk mengikuti jam pelajaran yang sudah ditentukan, kemudian malah bermain atau terlambat, lalu kemudian kita berikan arahan atau untuk hukuman supaya dia lebih baik lagi. Terima kasih. Jadi banyak paradigma baru, banyak pelajaran hal baru Bu ya setelah BPJS ini. Sama Ibu, seperti saya sebelum saya belajar tentang paradigma budaya positif ini, saya juga sama seperti Ibu. Perasaan saya senang sekali. Saya bisa menemukan materi seperti ini yang harus saya terapkan. Ya, sama seperti Bu Evi. Saya dulu juga peran kontrol saya sering berubah. Bisa penghukum, bisa pemantau, ya, bisa merasa bersalah, sama berganti-gantian. Tapi setelah mengikuti ini bahwa peran penghukum dan merasa bersalah itu adalah identitas gagal untuk anak. Jadi saya akan tinggalkan itu dan kita mulai melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Kita redakan dulu ego kita, Ibu. Kita redakan dulu emosi kita kepada anak. Karena apa? Anak itu punya keunikan sendiri, Ibu. Punya potensi yang mendalam. Tugas kita adalah memunculkan potensi kemampuan mereka, Ibu. Ya, karena dalam Ki Hajar Dewantara itu adalah tugas kita adalah
menuntun kodrat anak, ya, kodrat alam dan kodrat zamannya, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti sesi ini dan sampai tahap akhir. Mudah-mudahan budaya positif ini kita punya komitmen bersama Bapak Ibu ya untuk kedepannya, terutama apa yang sudah kita pelajari. Kita melakukan di tahun ajaran baru ini, kita sama-sama Bapak Ibu membuat kesepakatan sekolah yang mencakup guru-guru dan kepala sekolah. Kemudian kita membuat kesepakatan kelas, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.